kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan guru beserta staf-stafnya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pembacaan doa, dan setelah itu kita akan menuju materi seminar dengan tema budaya positif. Dan yang terakhir, penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan tentunya memberi manfaat bagi kita semua, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami memohon untuk Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Emma Apriana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada siang ini untuk mewakili sebagai kepala sekolah. Saya perwakilannya untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ulan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mengenai kegiatan yang dilakukan Bu Ulan, menyebarkan budaya positif di lingkungan SDN 12 Sungai Kunyit, memberikan banyak dampak positif tentunya, dan harapan kedepannya tentunya budaya positif ini berkelanjutan, bukan hanya hangat-hangatnya ketika Bu Ulan menjadi CGP saja. Nah, harapan kami sesungguhnya seperti itu. Mungkin kami yang masih banyak belum bergerak akan digerakkan oleh Bu Ulan sebagai
sebagai guru penggerak dan tentunya juga masyarakat yang ada di sekolahan SDN 12 Sungai Kunyit ini. Selain anak-anak yang kita harapkan untuk semakin meningkat budaya positifnya, adabnya, dan ilmunya tentunya. Nah, kita juga saling berkontribusi antar masyarakat, ya baik anak-anak maupun guru maupun nantinya orang tua. Jadi bukan hanya dampaknya anak-anak juga guru, tapi juga masih besar dampaknya ke lingkungan di sekitaran SDN 12 Sungai Kunyit, terutama orang tua murid. Budaya positif yang kita angan-angankan semakin berkembang dan istiqomah ke depannya lebih baik lagi dan terus berkembang menjadi banyak budaya yang baik lagi, bukan hanya budaya positif, tapi budaya positif ini yang paling utama. Dan saya rasa untuk pemilihan tema yang diambil oleh Bu Ulan untuk daya penyebarannya, saya rasa itu udah lumayan masuk kategori bagus ya, karena dari ilmu, sebelum ilmu kita utamakan adab ataupun akhlak ya. Nah, jadi saya rasa luar biasa. Semoga kedepannya lebih baik lagi lingkungan kita dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di SDN 12 Sungai Kunyit. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma Apriana atas kata sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Syaiful Akbar, kami persilakan. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shallallahu tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqfirana biha jami'al hajat wa tuqiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuqalliruna biha aqsal wayatin dan khawaitul hayati wa qadar malati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Syaiful Akbar. Acara selanjutnya penjelasan materi yang akan disampaikan oleh CGP kita kepada Ibu Wulan Sri Rofiani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, mewakili Bu Emma Apriana, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf jajarannya. Semoga dalam kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang kita bagikan, kita sharing bersama dapat bermanfaat untuk di sekolah kita. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mentari terbit. Saya ulangi. Mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri melewati pagar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Ingin rasanya makan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu rekan yang baik budi. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi
kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu sebelum memulai kegiatan supaya kita lebih bersemangat. Dalam kegiatan ini kita merupakan seperti sharing ya Bapak Ibu. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku. Kita santai tapi serius. Mohon Bapak Ibu bersedia untuk berdiri. Kita ice breaking sama-sama. Kita tepuk semangat ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita ulangi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Bisa diulangi Bapak Ibu? Kita ulang lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Walaupun sudah menjelang siang tetapi kita masih semangat semua ya. Baiklah, kita akan memulai kegiatan hari ini, yaitu saya akan berbagi definisi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya di sekolah kita yaitu di SD Negeri 12 Sungai. Nah, di dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Dan keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru atau restitusi. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kedelapan, segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Pernah Bapak Ibu? Kalau menurut Bu Anti, budaya positif itu seperti apa? Kalau menurut saya di sini budaya positif adalah sesuatu yang kita ajarkan kepada anak-anak supaya mereka mau bergerak lebih kreatif seperti itu. Jadi ada pergerakan dari anak-anak itu lebih kreatif, lebih mau belajar, lebih tertarik untuk belajar. Walaupun bermain tapi kita sambil belajar begitu. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Ati, luar biasa ide pendapatnya ya. Memang di sini yang hadir ini Bapak Ibu guru yang cerdas, yang hebat, yang luar biasa dan punya kemampuan yang lebih untuk menerapkan, mengajar dan mendidik anak murid kita. Jadi budaya positif memang benar, yaitu perilaku kita akan memberikan siswa itu pemahaman atau memberikan kesadaran pada peserta didik untuk berbuat baik, bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Jadi budaya positif ini siswa bisa menyadari perilaku yang baik itu seperti apa dan bisa dilakukan oleh siswanya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu tahu dengan pembelajaran berdiferensiasi? Tahu? Ya, baik. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang menyesuaikan minat dan bakat peserta didik. Jadi, misalkan nih di dalam kelas kita berikan asesmen diagnostik terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Caranya gimana? Kita berikanlah seperti angket atau wawancara boleh atau survei lainnya. Kita berikan minat belajarnya seperti apa yang mereka senangi. Misalkan gaya belajarnya ada audio visual. Itu kan mereka melihat dan mendengar.
Kita tampilkanlah video-video pembelajaran. Di situ mereka sambil belajar. Gaya belajar visual, mereka hanya bisa mendengarkan, misalkan kita berikan poster sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Di situ mereka akan, kalau suka dengan gaya belajar visual, mereka akan tertarik dengan poster itu dan bisa mengembangkan ide-idenya, dituangkan di dalam tulisan. Terus yang ketiga, gaya kinestetik, di mana peserta didik itu suka dengan bergerak, aktif dia, suka gerak sana, gerak sini. Nah, kita suruh mereka, menugaskan mereka untuk misalkan membersihkan sampah, bersihkan halaman, pungut sampahnya dan buang sampah pada tempatnya. Nanti setelah itu baru kita tanya, apa yang kamu lakukan, apa manfaatnya. Dari situ mereka bisa belajar. Dari mereka bergerak, mereka mempunyai wawasan atau mengembangkan pikirnya, pola pikirnya untuk membersihkan halaman sekolah kita. Nah, kalau kita sudah tahu dengan gaya belajar peserta didik, kita kelompokkan. Ini kelompok kinestetik, ini kelompok audiovisual, dan ini kelompok visual. Nanti kita sesuaikan gaya belajarnya. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai, dalam mengajar itu bervariasi model belajarnya, tidak hanya satu. Jadi kita sesuaikan dengan minat bakat peserta didik supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Karena mereka senang dengan gaya belajar mereka, kita menyesuaikan gaya belajar mereka. Mereka suka kinestetik, kita kasih pelajaran yang berupa kinestetik. Begitu juga audiovisual dan visual. Nah, itulah pembelajar berdiferensiasi. Agak sulit kalau kita memang belum ada persiapan yang matang. Tapi kalau kita sudah mempunyai persiapan yang matang, insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Kita persiapkan alat bahannya, apa pembelajaran yang akan mendukung sarana prasarananya, sehingga pembelajaran kita bisa lebih bermakna bagi peserta didik. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Pak Tian? Pembelajaran menurut saya itu yang bisa mengembang suatu anak untuk yang berpola pada pemikirannya supaya dia lebih cerdas dan bisa banyak pengetahuan yang didapatkan dari gurunya. Iya, mantap. Tepuk tangan untuk Pak Tian, mantap sekali ide pikirannya. Memang saya tidak salah mengatakan Bapak Ibu ini memang luar biasa, punya pengetahuan dan pola pikir yang cemerlang, yang kreatif. Kemudian di profil pelajar Pancasila itu ada 5 dimensinya. 5 dimensinya, masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, mandiri. Ketiga, kreatif. Keempat, bernalar kritis. 5, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Jadi 6 dimensi ini bukan hanya sebagai kata-kata. Kita harus menyerapkannya, mengimplementasikannya supaya peserta didik mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa? Contohnya, sebelum belajar kita memulai dengan membaca doa. Kemudian mandiri. Peserta didiknya bagaimana kalau mandiri? Iya, mantap Ibu Bania. Terima kasih Bu Bania. Menggunakan seragam dengan rapi, dengan lengkap, dengan sendiri, tidak bantuan dari orang tuanya. Itu juga merupakan nilai mandiri. Kemudian bergotong royong. Contohnya di sekolah kita apa? Iya, pintar, memang cerdas Bapak Ibu. Memungut sampah. Dengan memungut sampah mereka bisa bergotong royong. Nilai yang bisa kita ambil di dalam bergotong royong itu nilai kebersamaan, kepedulian, cinta terhadap lingkungan. Terus bernalar kritis. Seperti apa? Kalau di dalam kelas, dalam pembelajaran siswa bernalar kritis, misalnya dalam metode diskusi kelompok. Bagaimana bernalar kritis?
Mereka saling mengemukakan pendapatnya tanpa ragu, tanpa takut, tanpa malu. Mereka berani untuk mengemukakan pendapatnya. Itu merupakan suatu nilai, yaitu bernalar kritis. Mereka mampu mengembangkan ide pendapatnya. Kemudian kreatif di dalam kelasnya seperti kalau Membuat kerajinan tangan. iya, mantap sekali, benar sekali ya yang dikatakan Pak Dian. Itu membuat kreasi-kreasi dari kerajinan tangan, keterampilan tangan kita, sepertinya memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak berharga menjadi sesuatu nilai yang berharga ketika sudah kita kreasikan. Itu merupakan suatu kegiatan yang memacu nilai untuk anak berkreatif. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana berkebinekaan global? Siswanya tidak memandang perbedaan, baik ras, suku, agama. Jadi di dalam satu sekolah ataupun satu kelas, walaupun berbeda agama tetap bersatu. Jadi tidak ada perbedaan agama, ras, suku, bangsa. Bahkan dengan perbedaan itu dapat memperkuat. Karena apa? Itu salah satu ciri kekuatan yang ada di Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan keragaman. Itu tadi keragaman budaya, kemudian keragaman agama dan lain sebagainya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Dapat kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira dari kata-kata itu sudah benar tidak Bapak Ibu? Guru yang mengontrol murid, bisa tidak guru yang mengontrol muridnya untuk berbuat baik? Tentunya tidak bisa, karena yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid, dan bisa pun dilakukan dengan paksaan, bukan dari hati atau dari diri dalam diri peserta didik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar tidak Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah, kita sebagai guru membuat rasa bersalah kepada peserta didik dapat menguatkan karakter peserta didik. Benar tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena apa? Karena membuat rasa bersalah malah bikin dampak negatif. Kita kalau mengeluarkan kata-kata itu sebagai guru harus dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kata-kata kita bisa menyudutkan peserta didik sehingga peserta didik merasa bersalah. Kalau peserta didik merasa bersalah, nanti dia akan merasa rendah hati, akan merasa down, psikisnya terganggu. Jadi jangan sampai kita berkata itu dapat menyinggung perasaan peserta didik. Berkatalah yang baik-baik, yang memotivasi peserta didik, dan berkata-kata dengan positif. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar tidak Bapak Ibu? Iya, karena suatu paksaan itu memang hasilnya tidak baik. Karena ada unsur paksaan. Kalau udah ada kata paksaan, mereka sebenarnya tidak mau melakukan. Karena dipaksa baru mereka melakukan. Sebenarnya yang ingin kita maukan tanpa paksaan, tanpa suruhan dari gurunya, peserta didik dapat melakukannya itu sendiri. Itu maksud dari teori kontrol. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan
kontrol. Kita lihat dulu stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kira-kira teorinya bagus yang mana, Bapak Ibu? Apa? Teori kontrol. Iya, tepuk tangan Ibu Anti, memang tepat sekali. Yang paling bagus kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah yaitu teori kontrol, di mana kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Yang apa yang harus kita lakukan? Memberikan contoh. Biarkan orang lain yang memahami dari contoh kita atau penerapan yang kita lakukan. Kalau baik, insya Allah pasti ditiru. Jadi kita nggak bisa langsung memaksakan kita ini harus sama. Kita berikan contoh aja yang baiknya, yang positifnya. Nah, nanti ketika kalau kita sudah memberikan contoh, biarkan orang lain yang menilai apakah perbuatan kita atau contoh yang kita lakukan itu memang benar. Kalau benar, insya Allah pribadi tersebut dapat mencontohnya tanpa kita ajak, tanpa kita ayo harus ini. Lebih baik kita mencontohkan daripada kita memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu. Semua perilaku memiliki tujuan, memang benar. Apa yang dilakukan setiap individu itu pasti ada tujuannya. Walaupun yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan, tapi mereka memiliki tujuan. Caranya gimana? Kita harus mencari tahu dulu apa yang sebenarnya dilakukan dan alasannya apa. Karena kita ingin menggali tujuan yang ingin mereka lakukan itu apa. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, memang benar. Orang lain tidak bisa mengontrol, walaupun kita beribu-ribu kali menjelaskan ataupun mengajak. Kalau memang orang itu tidak mau, ya tidak mau. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selain diri kita sendirilah yang mengontrol kita untuk berbuat suatu sikap yang positif. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di dalam sekolah dimanapun lah, bukan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat perlu adanya kolaborasi. Karena apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bisa berkonsultasi, bisa apa yang kurang dapat kita sharing sesama teman. Itulah fungsinya kolaborasi. Dengan ada kolaborasi dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita. Model berpikir menang-menang, iya, memang benar. Jadi tidak ada yang kalah. Kita harus menghargai apapun tindakan dari seorang individu itu harus kita hargai, harus kita terima. Walaupun menurut kita perbuatannya kurang baik, tetapi kita harus menghargai itu semua. Tidak ada kalah, menang kalah tidak ada, yang ada menang dan menang. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini baik peserta didik maupun guru bisa mengontrol dirinya, menyadari akan perbuatannya sendiri, punya tanggung jawab di dalam diri kita. Nih punya prinsip, kita
kita punya tanggung jawab, harus kita lakukan. Itu berarti ibu sudah disiplin diri, sudah menerapkan disiplin positif tanpa disuruh dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk mandiri dan dilakukannya tanpa imbalan atau penghargaan, hukuman atau ancaman. Nah, jadi disiplin ini misalkan peserta didik ini tidak mau terlambat ya, tetapi mengharapkan stiker dari bapak ibunya bintang 5 atau stiker like mereka datang awal sebelum pukul 7 masuk di kelas, atau ingin mendapatkan kata-kata pujian dari ibu gurunya, berarti peserta didiknya belum disiplin secara motivasi intrinsik, masih ada maksudnya tujuan ingin mendapatkan imbalan. Seharusnya disiplin seperti itu tidak ada pada peserta didik. Kita harus mengacu peserta didik untuk disiplin secara sendiri mandiri. Mereka disiplin dengan berdasarkan pikiran dan dalam diri mereka. Itu baru dinamakan disiplin positif. Kalau masih mengharapkan sesuatu imbalan atau penghargaan atau pujian atau hadiah atau reward, berarti mereka sudah disiplin sih, tapi belum memotivasi secara intrinsik, masih menggunakan motivasi eksternal. Begitu ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi ini ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang paling baik itu motivasi apa ya? Ada yang tahu? Motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Apa? Iya, mantap sekali. Motivasi intrinsik, karena mereka melakukan tanpa paksaan atau tanpa unsur-unsur yang lainnya, tulus dari hatinya, ikhlas melaksanakannya. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Sebelumnya Bapak Ibu tahu nilai-nilai apa saja yang bersifat universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Bapak Ibu, contoh profil pelajar Pancasila itu nilai-nilainya sudah bersifat universal atau belum? Sudah. Ya, tepat sekali Ibu Anti, sudah ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa dilakukan untuk semua makhluk hidup atau manusia. Bisa, walaupun agama yang berbeda-beda, tetapi bisa dilakukan karena bersifat universal, umum. Kedua, mandiri, bisa dilakukan untuk semua orang. Bisa. Bernalar kritis, bisa juga. Berkebinekaan global, iya bisa. Bergotong royong, bisa. Dan kreatif, bisa. Berarti memang sudah mantap dimensi profil pelajar Pancasila ini. Semua makhluk hidup, semua peserta didik dapat melakukannya tanpa memandang agama, ras, suku, dan bangsa. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 yang harus kita penuhi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan
lakukan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. 1. Apa? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Kedua, iya, kebebasan. Ketiga, iya apa? Penguasaan. Iya, penguasaan. Keempat, Kesenangan. kesenangan. Dan yang kelima, apa sama-sama? Kesenangan. Nah, ini akan saya berikan contoh. Bertahan hidup itu seperti apa? Yaitu perlunya makanan supaya siswa kalau sudah sarapan punya energi, punya semangat untuk mengikuti aktivitas pembelajaran yang akan kita laksanakan. Selain makanan, apalagi? Pakaian, tempat tinggal. Kemudian iya, pintar, kesehatan. Ada lagi? Iya, keamanan. Itu sangat penting, harus kita penuhi. Kalau kita belajar tidak aman, anak-anak merasa gimana? Apa yang mereka rasakan? Kalau kita di kelas ini tidak aman, pastinya rasa iya, itu udah pasti pada peserta didik. Jangan sampai peserta didik merasakan takut, ya. Seharusnya peserta didik merasakan apa saat kita mengajar? Mantap oleh Bu Ainti. Memang itu yang sangat diperlukan, yaitu nyaman. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasar tadi yang sudah saya jelaskan. Bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira Bapak Ibu dalam mengajar sudah memberikan kasih sayang atau belum? Sudah. Baik, berarti Pak Tia ini luar biasa. Guru yang memotivasi peserta didik dengan rasa dan memberikan sepenuhnya rasa kasih sayang. Sehingga kalau kita sudah memberikan kasih sayang, murid akan merasa nyaman, tidak takut untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa sangat dibutuhkan rasa kasih sayang ini? Supaya mereka merasa diterima di dalam kelasnya. Kalau kita cuek aja, tidak peduli dengan peserta didik, maka murid akan merasa apa? Iya, akan merasa takut, akan merasa ngantuk, akan merasa kayak diasingkan, ya, karena gurunya tidak peduli atau cuek dengan dia. Seharusnya kita sebagai guru harus mendekatkan diri kita ke peserta didik sehingga mereka merasa nyaman, sayang dengan ibu gurunya, dan menikmati pembelajaran yang kita laksanakan. Itu poin penting untuk kita sebagai guru, memberikan rasa kasih sayang sehingga peserta didik merasa diterima di dalam kelasnya. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini seperti contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi diakui dan didengar. Nah, misalkan kita bagi tugas secara adil, misalkan ada yang memimpin doa sebelum mulai kegiatan pembelajaran, memimpin berbaris-berbaris, juga harus kita adili. Semua anak harus kita kita tugaskan. Jangan hanya satu anak, nanti mereka merasa cemburu atau menimbulkan rasa iri hati kepada temannya. Jadi kita harus adil, atau kita bisa bagi tugas, misalkan siapa yang piket hari ini, dia yang memimpin baris berbaris. Siapa yang piket hari ini, dia yang memimpin doa. Nah,
Berarti kalau sudah kita bagikan secara adil, jadi mereka semuanya merasa punya penguasaan di kelasnya, tidak dibeda-bedakan dengan teman yang lainnya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sudah nggak Bapak Ibu menerapkan pembelajaran memberikan kebebasan pada peserta didik? Sudah. Ya, baik sekali Ibu Anti, sudah. Contohnya kalau dalam pembelajaran Ibu memberikan kebebasan kepada peserta didik itu seperti apa? Seperti ketika mereka ingin menggambar, silakan menggambar apa yang mereka inginkan. Mantap sekali, ide yang cemerlang, ide yang luar biasa dari pengalaman dari Ibu Anti mengajar. Membebaskan pada peserta didik untuk mereka menggambar, mewarnai aktivitas apa saja yang mereka senangkan. Dengan cara seperti itu mereka merasa, kalau sudah merasa bebas, maka mereka akan merasa nyaman, senang, bahagia, tidak dikontrol oleh gurunya. Mereka tidak dikendalikan oleh gurunya, mereka merasa bebas, diberikan kebebasan. Itu pentingnya kita memberikan kebebasan supaya mereka merasa nyaman, kemudian senang mengikuti pembelajaran, dan mereka merasa bisa mengembangkan hal-hal baru yang mereka punya, potensi yang mereka miliki bisa dikembangkan. Makanya dari itu kita harus dalam pembelajaran memberikan kebebasan pada peserta didik. Terus yang terakhir, kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Perlu tidak Bapak Ibu kita di SD ini dari kelas 1 sampai kelas 6 memberikan kesenangan pada peserta didik? Perlu. Iya, supaya apa Pak Tian? Supaya anak tuh merasa belajar itu tidak tegang. Mantap sekali, memang luar biasa ya pemikiran dari Pak Tian, tepat sekali. Dengan adanya kita memberikan rasa kesenangan pada peserta didik, mereka merasa tidak ada tidak di berjalan pembelajaran itu tidak kaku, maksudnya tidak guru yang mengatur. Mereka memiliki kebebasan dan kesenangan tersendiri untuk melakukan pembelajaran yang akan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, motivasi perilaku manusia tadi sudah saya bahas sedikit-sedikit. Itu tadi ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira di sini ada nggak yang termasuk motivasi ekstrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan termasuk motivasi apa? Prinsip. Iya, tepat sekali. Motivasi ekstrinsik. Karena apa? Mereka melakukannya takut adanya hukuman. Misalkan memakai baju masukkan ke dalam di kelas rapi. Setelah itu melihat gurunya tidak ada, lalu dikeluarkan lagi. Itu berarti mereka melakukan itu ada rasa takut atau rasa ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman yang diberikan. Ketika ada gurunya berpakaian dengan rapi, masuk seragam, masukkan ke dalam, jadi seragamnya rapi kelihatannya. Mereka melakukannya ada unsur takut atau ketidaknyamanan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi apa Ibu Ani? Iya, tepat sekali. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Karena dia melakukan masih mengharapkan imbalan atau penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Masih ada motivasi dari luar yang membuat dia melakukan seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
mereka percaya. Itu termasuk motivasi apa Ibu? Iya, tepat sekali, mantap Ibu Ija. Guru senior yang mempunyai luar biasa kemampuannya, ide pikirnya yang cemerlang, tidak kalah dengan guru-guru yang baru. Guru senior yang memberikan pengalaman yang bagus ya. Memang termasuk motivasi intrinsik, karena mereka melakukan itu berdasarkan dari dirinya. Dia menghargai dirinya. Kalau sudah menghargai diri sendiri, berarti dia bisa mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang berdampak positif. Nah, di sini ada posisi guru sebagai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita pelajari dulu, kita pahami dulu ya. Hukuman ini tidak terencana bersifatnya atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman, baik itu berupa fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata kita yang bisa menyakiti peserta didik. Yang kedua, konsekuensi, bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari pengertian ketiga tersebut, kira-kira posisi yang paling baik untuk diterapkan oleh guru itu posisi apa? Restitusi. Ya, mantap sekali Ibu Bania. Memang benar, tepat sekali. Yaitu posisi restitusi. Kenapa? Karena guru bersama muridnya akan berkolaborasi untuk menemukan suatu solusi atau menyelesaikan dalam permasalahan yang ada. Jadi tidak ada hukuman, mereka cenderungnya berdialog, bertanya jawab. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa alasannya kamu melakukan itu? Bagaimana tindakan yang seharusnya kamu lakukan? Dan bagaimana tindak lanjutnya? Itu cenderung dialog supaya murid merasa lebih nyaman, mengatakan yang sejujurnya, kemudian merasa tidak tegang. Kalau kita berdiskusi, itu mereka merasa tidak tegang dan lebih mudah kayak seperti bercerita apa adanya yang terjadi. Itulah manfaat yang paling penting dari posisi restitusi ini. Kalau hukuman, kira-kira bagus nggak diterapkan di sekolah? Pak Tian, hukuman? Tidak. Iya, benar, tepat sekali. Karena hukuman dapat merusak psikis siswa, dapat terganggu psikologinya, psikisnya. Dia merasa takut, merasa tidak nyaman. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah. Maksudnya gimana ya? Bersifat satu arah. Peraturannya hanya dari siapa? Iya, tepat sekali. Peraturan yang dibuat hanya dari gurunya tanpa kesepakatan dari murid. Misalkan si Pak Lukman, guru kelas 4, memanggil Dewi, siswanya yang tidak memakai sepatu berwarna hitam. Dewi terburu-buru karena waktu sudah menunjukkan pukul 7. Tanpa ia sadari, ia memakai sepatu berwarna coklat. Sampai di sekolahan, Pak Lukman memanggil Dewi, mengatakan, kenapa kamu menggunakan sepatu berwarna coklat? Tanpa mendengarkan alasan
dasar itu. Tanpa dari itu, mendengarkan itu, Pak Lukman langsung menyuruh Dewi melepaskan sepatunya dalam 1 hari selama proses belajar. Itu termasuk apa? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Iya, lebih tepatnya ya hukuman karena Pak Lukman tidak mendengar, dia tidak mendengar alasan dari peserta didiknya, tidak sepakat. Misalnya kalau Pak Lukman itu sepakat dulu, kalau kamu melakukan ini sampai 3 kali masih tidak berubah, kamu akan Bapak suruh lepas sepatu. Berarti sudah ada kata sepakatan, baru termasuk konsekuensi. Kalau hanya dari gurunya langsung menindaklanjuti, minta menyuruh siswa melepaskan sepatu, itu termasuk hukuman karena tidak ada kata sepakatan berdasarkan dari gurunya tersebut yang membuat aturan. Jadi itu sebaiknya tidak kita lakukan di sekolah. Hukuman dan konsekuensi itu yang baik kita lakukan yaitu restitusi. Dengan restitusi ini dapat membuat siswa itu menyadari akan kesalahannya sendiri dan bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Penghukum, tadi yang sudah saya jelaskan. Penghukum ini bersifat satu arah, peraturannya hanya dibuat dari gurunya atau dari sekolah. Kemudian bersifat memaksa. Kemudian penghukum ini dapat menyakiti atau merusak psikologi siswa atau psikis siswa. Pembuat merasa bersalah. Gurunya berkata-kata dapat menyakiti perasaan peserta didik. Makanya belajar biar kamu tahu, makanya dengarkan biar kamu paham. Nah, dengan kata itu juga termasuk membuat merasa bersalah. Kalau bisa janganlah kita kayak mengancam, awas ya kamu ya, tidak mengerjakan PR. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan karena membuat terganggu psikis dari peserta didiknya. Kalau kita melakukan seperti itu, apa yang dirasakan siswa? Merasa takut. Iya, tepat sekali. Siswa merasa takut. Tentunya dia tidak nyaman untuk dirinya sendiri. Kalau sudah gurunya masuk, gurunya kayak gini, takut saya. Itu berarti kita sudah mengamalkan atau menerapkan posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah karena mereka merasa dipojokkan atau disudutkan. Kalau bisa mereka merasakan senang terhadap gurunya. Apalagi gurunya tidak masuk, dicari-cari sama muridnya. Ibu ini kemana ya? Berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol guru yang paling baik sehingga disenangi semua peserta didik dan peserta didik tidak merasakan takut. Posisi teman ini guru lebih mengajak peserta didik untuk melakukan sesuatu. Kalau di posisi teman ini guru juga memberikan berbagai toleransi dan siap membantu ketika murid sedang mengalami kesulitan. Misalkan kata-kata posisi guru sebagai teman ini, ayolah bantu ibu. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Ayolah bantu ibu. Demi bapak, demi ibu kamu melakukan ya. Kamu boleh saja melakukan itu, nanti ibu siap membantu. Memang terjalin akrab, tetapi ada dampak negatifnya dari posisi teman ini. Dampak negatifnya apa? Murid tidak Merasa takut. iya. Tidak mandiri. Iya, memang mantap Ibu Anti. Jadi posisi teman ini dampak negatifnya murid tidak mandiri, saling ketergantungan dengan guru. Ketika guru sering membantu nih, ada suatu saat guru tidak bisa membantu mereka dalam kesulitan. Mereka akan merasa apa? Merasa kecewa dengan gurunya karena tidak mau membantu. Mereka ketergantungan. Jadi menimbulkan
peserta didiknya tidak mandiri. Terus keempat, pemantau. Nah, posisi pemantau ini guru selalu mengatakan atau menyatakan konsekuensinya apa, peraturannya apa, selalu melibatkan kata-kata itu ketika murid melakukan kesalahan. Posisi pemantau ini cenderung kaku, di mana apa-apa yang dilakukan peserta didik selalu disesuaikan dengan aturan dan konsekuensinya apa, harus diberikan konsekuensi. Misalkan murid tidak menggunakan seragam lengkap pada saat upacara bendera, upacara hari Senin. Jadi kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa kalau tidak memakai seragam? Tentu peserta didiknya bilang tahu. Jadi apa yang kamu lakukan? Nah, misalkan kamu itu beli di koperasi, beli seragamnya yang kurang tuh kamu beli di koperasi. Berarti di situ gurunya menerapkan posisi pemantau, harus menyertakan konsekuensinya. Tidak lengkap seragamnya beli di koperasi sekolah tanpa ada toleransi dari gurunya. Itu juga menimbulkan dampak negatif untuk peserta didik. Nah, posisi manajer. Posisi manajer ini guru mendengarkan apa yang dilakukan murid, kesalahannya apa, dan guru mencari tahu akar permasalahannya apa, kemudian dapat diselesaikan secara bersama, dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Iya, tepat sekali. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi kontrol ini yang paling baik diterapkan di sekolah, posisi mana? Kalau Ibu Anti apa? Manajer. Kalau Ibu Ijaz? Manajer. Mengajar. Iya, berarti semua Bapak Ibu ini yang ada di sini paham betul ya. Posisi yang paling baik dilakukan di sekolah yaitu posisi manajer, di mana mereka berbuat kesalahan, kita ajak diskusi, kita lakukan dialog bersama muridnya. Kenapa dia melakukan itu? Alasannya apa? Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Dengan posisi manajer ini, siswa dapat menemukan sendiri solusinya dan menyadari akan perbuatannya, yaitu kesalahan pada dirinya. Dan mereka ingin peserta didik itu memperbaiki untuk kedepannya. Inilah keunggulan dari posisi manajer ini, melibatkan segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah paham dengan 5 posisi kontrol seorang guru yang paling baik diterapkan, yaitu posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi guru, kontrol guru. Yang pertama nih, contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum, dia akan melakukan apa? Menyuruh peserta didiknya apa? Iya, dia akan menyuruh peserta didiknya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi penghukum. Tanpa memandang alasan atau apapun, dia harus menegakkan hukuman peraturan yang ada. Disuruhnya peserta didik itu hormat pada bendera 1 jam. Itu salah satu posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang dilakukannya? Berapa kali ibu atau bapak harus mengingatkan kembali? Ya, terima kasih. Memang tepat. Pembuat merasa bersalah itu gurunya menanyakan, tetapi memberikan pernyataan, tetapi menyudutkan peserta didik. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Terus
Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu berteman. Jadi kata-katanya itu seperti ajakan, seperti kita selayaknya guru dan siswa itu berteman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu salah satu posisi pemantau. Manajer, nah dia bertanya kepada peserta didiknya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Peserta didiknya bilang, tahu Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya akan hari besoknya akan menggunakan seragam dengan rapi. Nah, itu kan merupakan salah satu murid dapat mencari solusinya sendiri. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di depan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah itu? Kata-kata gurunya bisa nggak menyakiti peserta didik seperti itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat merasa bersalah. Iya, tepat sekali Bapak Saiful. Memang berarti sudah paham ya Bapak Saiful mengamati dan mendengarkan pada saat sesi ini. Itu adalah salah satu contoh pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa itu? Membuat rasa bersalah. Iya, tepat sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga termasuk posisi penghukum. Apapun yang dilakukannya tidak pernah benar, tidak mendengarkan alasan dari muridnya. Gurunya yang selalu fokus pada peraturan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira itu posisi apa? Apa Mas? Iya, tepat sekali. Itu merupakan posisi manajer karena dia Memberikan pertanyaan kepada murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari solusi. Iya, tepat sekali Ibu Sepati. Memang luar biasa Ibu Anti ya. Itu termasuk posisi manajer ya, karena dia sudah melakukan memberikan pertanyaan untuk menemukan solusinya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira itu posisi apa? Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman. Iya, tepat sekali. Itu termasuk posisi teman, mengajak. Gurunya mengajak kemana? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Itu posisi apa? Pemantau. Iya, benar. Karena pemantau itu sering memasukkan kata pernyataan konsekuensi. Ini kan dia gurunya tidak akan memberikan nilai kalau peserta didiknya tidak mengerjakan tugas. Nah, yang paling baik itu kita harus posisinya sebagai apa tadi? Iya, tepat sekali, manajer. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, di sini ada keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu terapkan atau belum? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama murid. Sedangkan kalau peraturan kelas itu cenderung siapa yang membuat peraturan? Iya, guru atau warga yang ada di sekolah. Jadi yang lebih mantap itu dilakukan yaitu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didiknya. Satu kata, dua kata boleh, yang penting peserta didiknya ingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga peserta didik mudah melakukannya. Semua warga atau murid membuat keyakinan kelas, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan keyakinan kelas ini di kelas saya, yaitu di kelas 4.
Ya, silakan Bapak Ibu simak. Baik, hari ini Ibu akan membuat suatu keyakinan kelas. Kemarin kita sudah membuat apa? Kesepakatan
kebersihan, kemudian menghormati, kemudian menjaga kebersihan ada 2. Ibu ambil 1. Saling membantu, kita harus semangat. Kemudian rapi, tadi ada rapi, oke? Saling menghormati sesama teman dan saling membantu. Iya, tadi udah saling membantu. Jadi dapat Ibu ambil dari beberapa kalian ini kata-katanya yaitu disiplin, kemudian semangat, kemudian menghargai, harus saling menghargai, jujur, kemudian rapi, menjaga kebersihan, menghormati, saling membantu. Oke, berarti itu semua yang sudah Ibu bacakan berdasarkan dari kalian sendiri yang menulis ya, berdasarkan kesepakatan bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti dengan adanya kesepakatan keyakinan kelas kita yang sudah dibuat tadi, Ibu akan memberikan kalian, menugaskan kalian untuk menandatangani. Artinya kalian sudah setuju. Oke, siap-siap ya, Ibu panggil namanya untuk maju ke depan. Atila, silakan maju. Bertanda tangan di sini Atila. Sini, ya. Chu Siu Jang. Oke. Iya. Ini di sini. Dedel. Oke. Ini. Dina. Dina. Hafizul Rafi. Husnul Fatimah. Ini Hafizul Rafi. Di sini. Iya. Tanda tangan. Husnul Fatimah. Kimora. Marsha. Muhammad Al-Aziz. Baik, itu tadi contoh membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya? Sudah. Berarti Bapak Ibu sudah bagus ya, sudah mantap. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti insya Allah pembelajaran kita dapat berjalan dengan interaktif, dengan disiplin, dengan positif. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya harus positif. Iya, harus positif dan tidak perlu panjang-panjang. Yang penting peserta didiknya cepat paham dan hafal dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini seperti apa? Kita harus merasakan atau menyetarakan perasaan muridnya dulu saat dia berbuat salah. Misalkan dengan kata, tidak apa-apa kamu melakukan seperti itu. Ya wajarlah kalau kamu melakukan seperti itu. Ibu juga merasakan, kalau ibu ada di posisi kamu, ibu akan berbuat hal yang sama. Dengan kata-kata itu mereka merasa stabil. Maksudnya mereka merasa dibela ataupun merasa tidak bersalah gitu kan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita akan menanyakan validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa alasan kamu berbuat seperti itu? Nah, ibunya mencari itu, menggali. Gurunya mencari atau menggali alasannya. Oh, misalkan saya marah dengan kelompok saya, mereka tidak mau diajak bekerja sama, Bu. Nah, itu kita sudah dapat tuh. Karena temannya tidak mau diajak bekerja sama. Terus kemudian
nada dengan berbicara dengan sopan, lemah lembut, tidak perlu membentak-bentak Bapak Ibu. Jadi kita perlu kita ajak mereka senyaman mungkinlah berdialog dengan kita, melakukan tanya jawab. Supaya apa? Supaya peserta didiknya nyaman mengemukakan pendapatnya atau nyaman bercerita apa adanya yang terjadi. Itulah yang dicari dari segitiga restitusi ini. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kesalahan itu tidak apa-apa, itu merupakan suatu proses pembelajaran. Ini kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dengan kata-kata itu maka peserta didik merasa aman, ya. Sudah kita stabilkan nih. Tadi dia marah-marah atau ada melakukan kesalahan, dengan kata-kata seperti itu mereka merasa nyaman. Kemudian yang kedua, tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini merupakan salah satu kata-kata yang merupakan validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan yang terjadi. Yang terakhir, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara apa tadi? Intrinsik, dari dalam diri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan pertanyaan seperti itu kan tidak memojokkan peserta didik, malah membuat peserta didik itu terpacu atau termotivasi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang dibuat oleh peserta didik. Ada contoh, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu simak. Katanya kamu sering mengambil waktu masuk setelah jam istirahat dan kamu asik jajan ya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu mengambil waktu masuk setelah istirahat? Sering mengambil waktu masuk itu suatu kesalahan bukan? Baik, Is. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Is, kita cari solusinya bersama ya. Is, sering mengambil waktu masuk setelah jam istirahat, pasti ada alasannya bukan? Kenapa sih Is sering mengambil waktu masuk pada lonceng sudah berbunyi? Pertandaan jam istirahat sudah habis dan waktunya masuk ke kelas. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau mengambil waktu masuk sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin itu penting untuk kamu? Tidak. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita seperti orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan tidak menjadi menumpuk dan juga kita dapat melatih rasa kepedulian.
Baik, Is. Kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Sama-sama. Baik, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi ini dilakukan dengan cara gurunya bertanya sama murid. bertanya tentang apa itu. Seorang perilaku tingkah laku murid. Iya, tepat sekali ya Pak Dian. Segitiga restitusi ini mengajak peserta itu berdialog untuk mencari atau menemukan solusinya sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan. Siapa yang menemukan solusinya? Iya, peserta didiknya. Bukan gurunya, tapi peserta didiknya yang dapat mencari sendiri solusinya apa. Kira-kira bisa diterapkan untuk di SD kita ini? Bisa Bapak Ibu? Jadi tidak ada lagi hukuman-hukuman yang kita berikan. Kalaupun ada kesalahan boleh kita ajak diskusi atau dialog atau kita bertanya jawab senyaman mungkin supaya peserta didik dapat menceritakan dan menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, sehingga kita dan murid itu semakin erat, tidak ada rasa kebencian ataupun rasa sakit hati antara guru atau antara murid dengan gurunya. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Bisa ya? Baik, mungkin untuk penyampaian materi ini, kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Mau menanyakan apa? Boleh kita berbagi sharing untuk di sesi akhir. Beberapa pertanyaan boleh diajukan kepada saya. Kita semaksimal mungkin saya menjawabnya. Dan kita di sini bukan siapa yang bisa, siapa yang mampu, tidak, tetapi kita sharing untuk pengalaman di kelas kita masing-masing, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh iya, Bapak Saiful. Para Bapak Saiful silakan. Saya ingin bertanya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Saiful. Jadi Bapak Saiful ini bertanya tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Segala sesuatu hal yang baik tentu pasti ada halangan atau tantangan yang kita hadapi. Jadi, adapun tantangannya mungkin dari individunya dan juga dari muridnya, gurunya atau muridnya. Misalkan murid melakukan suatu kesalahan, kita kan sebagai guru sudah tahu nih, sudah paham tentang bagaimana cara mengatasi kesalahan yang dilakukan peserta didik. Mungkin tantangannya itu muridnya kurang termotivasi secara intrinsik, masih melakukan berdasarkan paksaan, masih melakukan berdasarkan takut dengan hukuman atau takut dimarahi oleh gurunya. Itu tantangan terberat, bagaimana kita harus memotivasi peserta didiknya dengan motivasi intrinsik. Mereka melakukan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan dirinya, dalam diri mereka sendiri tanpa ada unsur yang lain. Itu mungkin salah satu tantangan bagi guru dalam menerapkan budaya positif. Kalau untuk detailnya, maksudnya contoh realnya, kenyataannya, misalkan murid ini kalau di dalam kelas itu, di kelas saya ya, suka mengejek-ngejek orang tuanya, orang tua dari peserta didik yang lain. Biasa sering saya temukan seperti itu. Tantangannya apa? Kita lakukan restitusi, masih saja dia sepertinya kurang memahami atau kurang sadar akan dirinya itu berbuat salah. Caranya kita melakukan pendekatan personal. Gurunya harus lebih berikan kasih sayang. Mungkin dia kurang perhatian, dia mungkin
kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa diterima, disayang, dipedulikan dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Saiful? Ya, cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Kepada guru yang lain boleh bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya tentang budaya positif yang akan kita lakukan secara bersama-sama di sekolahan kita supaya menciptakan perilaku peserta didik yang baik di sekolah kita. Tujuan utama budaya positif ini sangat mulia. Kita bisa mengatur atau mengajak peserta didik itu dengan berperilaku baik dengan cara gurunya yang mencontohkan perilaku baik agar peserta didiknya dapat meniru apa yang dilakukan dari peserta didiknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan pada Bapak Ibu? Silakan bertanya pada Bapak Tian. Pada Bu Bania mungkin ada pertanyaan? Saya menanyakan bagaimana cara yang tepat untuk mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang harus berpihak pada murid. Baik, terima kasih kepada Ibu Bania. Bagaimana cara menerapkan budaya positif dan memberikan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal pada murid. Contohnya, kita menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran seperti itu sudah salah satu contoh pembelajaran yang dapat memenuhi dari kebutuhan peserta didik. Karena kita menjalankan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Misalkan nilai yang ingin kita terapkan dalam pembelajaran, misalkan berkelompok nih, kinestetik, audio visual, kita ingin di dalam kelompoknya ingin menampilkan kerjasama. Nah, kita berikan tugas itu, kemudian kita jelaskan kepada peserta didik bahwa di dalam kelompok harus saling bekerja sama, sehingga nilai yang bisa kita ambil selain dia mandiri, dia juga dapat bekerja sama. Di dalam kelompok juga kita dapat menimbulkan nilai-nilai kebajikan seperti bernalar kritis. Setiap kelompok kita juga memberikan untuk mereka berpendapat. Jadi apapun pendapat dari peserta didik, guru harus menghargai. Walaupun jawabannya agak kurang tepat ya, tapi kita harus hargai, kita apresiasi. Supaya apa? Supaya murid merasa dihargai dan merasa semangat ya. Guru sudah memotivasi dan menghargai pendapatnya. Nanti berikutnya mereka lebih luasa, lebih mudah untuk menyampaikan ide atau pendapatnya ketika guru sudah menghargai dari pendapat itu. Nilai kebajikan selain dari kerjasama, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kita juga misalkan konsisten atau komitmen. Contohnya keyakinan kelas itu jangan kita buat hanya tulisan saja, tapi harus kita lakukan. Bagaimana siswa itu jujur dalam mengerjakan tugas, bagaimana siswa itu di dalam kelas harus saling menghargai. Nah, kita sebagai guru harus bisa membuat keyakinan kelas itu dapat dilaksanakan oleh peserta didiknya dengan cara memotivasi secara intrinsik. Kita motivasi mereka, berikan kata-kata yang menurut mereka itu bersemangat melakukan itu. Jadi dengan adanya motivasi intrinsik, segala sesuatu hal-hal yang baik akan bisa dilakukan karena timbul dari dalam diri siswa, bukan dari faktor-faktor di luar. Begitu menurut saya, Ibu Bania. Ya, terima kasih penjelasannya, Ibu Bania. Baik, terima kasih. Tepuk tangan itu untuk Ibu Bania sudah berpartisipasi aktif, bertanya jawab, sharing lagi kita di sini. Ada lagi yang ingin bertanya? Oleh baik kepada Bapak Pak Tian, saya persilakan. Ada yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama itu, bagaimana jika di kelas ada salah satu murid tidak semangat di mata pelajaran tertentu? Restitusi apa yang kita tawarkan sebagai wali kelas?
tidak semangat dalam. Terima kasih kepada Bapak Pak Tian ya sudah memberikan pertanyaan untuk saya. Pertanyaan dari Pak Tian yaitu bagaimana cara mengatasi peserta didik yang tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran ya Pak Tian. Jadi sebagai murid, sebagai guru kita harus memahami latar belakang dari peserta didiknya dulu. Apakah dia ini keluarga yang lengkap? Maksudnya ada bapak, ada ibunya, ada keluarganya. Kalau ada lengkap keluarganya berarti kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi di rumah ya. Kemudian setelah kita tahu, kemudian kita cari tahu lagi, informasi lagi menyebabkan siswa ini tidak semangat di dalam lingkungannya di rumah seperti apa? Apakah lingkungannya sudah berbaur dengan yang maksudnya bisalah membuat dampak peserta didik itu berperilaku baik atau tidak? Nah, misalkan kalau anak itu tidak bersemangat, dapat kita simpulkan di dalam kelas gurunya itu akan memahami dari karakter dari peserta didik itu tidak bersemangat. Apakah kurang dari pembelajaran kita? Mungkin metode kita kurang menarik, atau memang ada faktor dari sebelumnya, misalkan dari rumah, misalkan dia tidak dikasih jajan sama orang tuanya, lalu di rumah di sekolah lalu tidak semangat belajar. Itu bisa kita identifikasi. Ketika sudah kita identifikasi, maka kita ajak anak itu dengan segitiga restitusi. Panggil anaknya, jangan depan-depan kawannya ramai-ramai. Itu bahkan akan memunculkan rasa down pada anak, ya, merasa anak itu tersudutkan. Jadi kita panggil pada saat teman-teman yang lain, atau kita panggil di kantor, hanya guru bersama muridnya. Kenapa kamu hari ini nak tidak bersemangat? Apa alasannya? Alasan kamu tidak semangat apa? Saya mengantuk bu, setiap hari berjualan di rumah bantu ibu. Nah berarti kan kita tahu tuh, oh anak ini tidak semangat karena ngantuk, karena dia membantu orang tuanya berjualan. Nah kita harus memahami dari karakter dari anak itu, latar belakangnya seperti apa. Boleh bisa kita suruh anak itu keluar dulu untuk mencuci muka. Mungkin kalau dia mengantuk, cuci dulu mukanya, nanti baru stabilkan lagi, masuk suruh peserta didik itu masuk. Kemudian apalagi yang tadi pertanyaannya itu terakhir, cara mengatasi anak yang tidak semangat. Kemudian ada lagi tadi restitusinya kan, restitusi menawarkan ya, menawarkan restitusi. Itu kalau kita menawarkan restitusi tentunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita anggap yakini, nilai kebajikan universal ya, yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kalau mengantuk di kelas itu kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas belum? Belum ibu. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa? Tidak menghargai guru, tidak apalagi tidak bersemangat. Kan mereka membuat keyakinan kelas saling harus bersemangat, saling menghargai. Nah, kedepannya kamu akan melakukan apa? Saya tidak lagi mengantuk bu, saya akan berusaha untuk menghargai dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Itu yang harus kita tawarkan. Kita harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Begitu Bapak. Bagaimana menurut Bapak Tian? Alhamdulillah, terima kasih atas pemberitahuannya. Semoga ini bisa diterapkan untuk semua wali kelas. Baik, terima kasih pada Pak Tian. Tepuk tangan untuk Pak Tian. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan tepuk semangat lagi supaya Bapak Ibunya tetap semangat walaupun siang hari ya. Ayo, tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke? Biar tidak mengantuk ya. Ayo silakan berdiri. Berdiri semuanya. Tepuk love, boleh tepuk love, boleh tepuk cinta. Tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, love semuanya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Bulan Sri Rofiani yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya, saya Perkenalkan, nama saya Andrianti. Saya salah satu guru di SD 12 Sungai Kunyit. Jadi saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Bulan Sri Rofiani SPD. Tanggapan saya mengenai budaya positif ini sangat bagus sekali, karena di sekolah-sekolah memang harus diterapkan budaya positif supaya anak lebih bisa mengenali dirinya sendiri dan guru juga lebih bijaksana lagi dalam mengajar. Dan di sini kontrol sebagai guru itu merupakan manajer. Jadi guru tidak boleh menyalahi murid, tidak boleh membuat murid merasa bersalah, tetapi fungsinya guru ini sebagai manajer yang mana dia membantu siswanya untuk menemukan solusi-solusi jika ia bermasalah. Dan di sini ada segitiga restitusinya, di mana siswa dan guru bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Jadi jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran aturan atau dia tidak bersemangat belajar, jangan disalahkan Bu, tetapi kita sama-sama mencari solusinya. Itulah yang dinamakan segitiga restitusinya. Jadi di situ murid bisa memberikan solusinya untuk diri sendiri dan guru juga bisa memfasilitatorin begitu. Dan kata-kata motivasi dari saya untuk Bu Wulan, semangat selalu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Jika gagal coba lagi, semangat untuk menjadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimaura Furziana Dewi. Saya siswa kelas 4 SDN Negeri 12 Sungai Kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Satria Pinenda. Saya siswa kelas 4 SDN Negeri 12 Sungai Kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Apriani. Saya dari murid kelas 4 SDN Negeri 12 Sungai Kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran Al-Iqlal. Saya murid kelas 4. Saya sekolah di SD Negeri 12 Sungai Kunyit. Sangat bersemangat, sangat senang dan seru sekali. Senang sekali. Sangat penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita menghargai. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab agar membuat kita baik lagi.